Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sudah 24 hari yang kita lalui di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dicatat sebagai amal soleh dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hari ini, malam ini, dan besok seterusnya bisa lebih baik dari hari-hari yang sudah berlalu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sedikit mentadabburi dua surat yang insya Allah termasuk surat favorit begitu ya, karena pendek. Surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Falaq menyebutkan ada 4 keburukan yang kita berlindung kepada Allah. Keburukan yang pertama, min syarri ma khalaq. Keburukan yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Keburukan yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan keburukan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Ada 4 yang Allah sebutkan keburukan di surat Al-Falaq yang harus kita berlindung darinya. Sementara di dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan 1, min syarril waswasil khannas. Di Al-Falaq ada 4, di surat An-Nas hanya ada 1. Yang menarik, meskipun ada 4 yang Allah sebutkan keburukan dalam surat Al-Falaq, bukan surat Al-Falaqnya yang buruk. Meskipun ada 4, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita berlindungnya dengan 1 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. Sementara di dalam surat An-Nas, meskipun keburukannya 1, tetapi perlindungannya 3 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau dengan bahasa virus dan vaksin kurang lebih begini. Virusnya ada 4, vaksinnya cuma sekali. Di surat An-Nas virusnya 1, tapi vaksinnya sampai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mana yang lebih berbahaya? Syarr, keburukan yang ada di dalam yang Allah sebutkan di surat Al-Falaq, atau syarr, keburukan yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nas? Kalau melihat perlindungannya 1, tapi kita butuh 3 perlindungan, rasanya ini lebih berbahaya. 1 virusnya, 3 perlindungannya. Ini 4 virusnya, cukup 1 perlindungannya. Kenapa yang 1 ini lebih berbahaya dari yang 4? Karena yang 1 ini ada di dalam, sementara yang 4 di luar. Keburukan yang 1 keburukan internal, keburukan di dalam dada. Sementara yang 4 keburukan eksternal, keburukan di luar diri kita.
yang di luar syarri ma khalaq, keburukan apa yang telah diciptakan, syarri ghasiqin idza waqab, keburukan malam kalau sudah gelap gulita, syarri nafathati fil uqad, keburukan wanita tukang sihir, syarri hasidin idza hasad, keburukan pendengki kalau dia mendengki. Semua di luar diri kita. Sementara dalam surat An-Nas keburukannya ada di dalam diri kita, di dalam dada kita. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis fi sudurin nas. Artinya, walaupun satu kalau di dalam jauh lebih berbahaya dari 4 meskipun di luar. Meskipun banyak tapi di luar. Satu di dalam lebih berbahaya dari 4 meskipun di luar. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menasihati Umar bin Khattab dengan kalimat yang begitu indah. Kata Abu Bakar, "Maidanukal awwal nafsukal lati baina jadbaika. In intasarta 'alaiha kunta 'ala ghairiha aqdar, wa in 'ajazta amamaha kunta 'ala ghairiha adhaf." Medan tempurmu yang pertama adalah jiwa yang ada di dalam dadamu. Kalau engkau menang menghadapinya, maka engkau kuat melawan selainnya. Kalau engkau lemah menghadapinya, maka engkau kalah menghadapi selainnya. Itu sebabnya berbagai peristiwa di bulan Ramadan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan, bulan saat kita dilatih untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Contohnya dalam peristiwa Perang Badar, kita insya Allah sudah khatam, sudah berkali-kali. Saya yakin setiap bulan Ramadan setidaknya kisah Perang Badar itu selalu diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Hanya sekedar mereminder, menyegarkan kembali ingatan kita bahwa Rasulullah SAW ketika berangkat dari Madinah tujuannya bukan untuk berperang, tidak untuk berperang. Beliau mendapat informasi bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan membawa barang dagangan dan harta pulang dari Syam dengan nilai sekitar 50.000 dinar. Itu yang tercatat dalam Sirah Nabawiyah. Kalau 1 dinar bisa membeli 1 ekor domba, dan 1 ekor domba harganya sekitar 3 juta, silahkan tinggal dihitung berapa hak nominal kalau dirupiahkan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dalam perjalanan dagangnya. Dari mana sumber harta ini? Kata para ulama sirah, harta ini sumbernya dari harta kaum muslimin yang dirampas ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Tidak ada yang banyak yang tidak bisa membawa kekayaannya, dirampas oleh orang musyrik dan dikumpulkan kemudian diperjualbelikan oleh Abu Sufyan. Jadi jangan jadikan dalil membegal itu boleh dengan peristiwa ini, karena yang Rasulullah lakukan adalah mencegat Abu Sufyan untuk mengembalikan harta kaum muslimin. Itu hak kita, itu milik kita, itu milik kaum muslimin yang dulu pernah dirampas ketika hijrah. Sekarang kita ingin mengambil balik. Itu tujuannya, bukan untuk berperang. Pertama niatnya ketika berangkat dari Madinah hanya menghadapi kafilah dagang, bukan pasukan pedang. Berangkat 313 orang sampai ke Badar. Ternyata Abu Sufyan sudah menyiapkan pasukan terdepan yang menyapu jalan. Kalau seandainya ada kabar, kalau seandainya ada hal-hal yang kira-kira membahayakan, maka pasukan terdepan ini atau barisan terdepan dari kafilah dagangnya harus segera pergi ke Mekah menyampaikan informasi bahwa kafilah dagang dalam bahaya. Utusan ini berangkat ke Mekah menyiapkan pasukan, sehingga yang terjadi seperti ini. Dari arah utara kafilah dagang pulang ke selatan, dari arah timur Rasulullah mau mencegat kafilah dagang, dari arah selatan 1000 pasukan perang mau melindungi kafilah dagang. Ini mendekat ke Badar, ini mendekat ke Badar, ini menjauh dari Badar, sehingga Rasulullah dan para sahabatnya yang tadinya ingin
mengejar kafilah dagang oleh Allah ditakdirkan untuk menghadapi pasukan perang. Kalau boleh saya ilustrasikan mungkin seperti ini. Ada seorang donatur di jamaah Masjid Nurul Masyriq ini yang ingin memberangkatkan semua jamaah yang sholat tarawih malam ini. Contoh, hanya contoh. Mudah-mudahan jadi doa di malam ganjil seperti ini insyaallah. Cuman saya tidak tahu siapa yang tergerak hatinya untuk memberangkatkan semua jamaah. Insyaallah ada. Kita sudah siap, kita sudah berangkat, kita sudah di pesawat. Yang ada di benak kita semuanya adalah umroh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sholat tarawih 2 jam. Di sini 2 jam juga, seperti Masjidil Haram kan ya. Insyaallah. Sudah terbayang sholat tarawih di Masjidil Haram dan seterusnya. 2 jam sebelum landing, ketika kita sedang makan terakhir, 2 jam sebelum landing, kita semua sudah di atas pesawat, sudah bahagia, umroh. Tiba-tiba ada pengumuman, penumpang yang terhormat, mohon maaf, pesawat ini tidak akan landing di Jeddah. Pesawat ini akan kita lanjutkan penerbangannya, kita akan landing di Palestina. Dimohon kesediaannya kepada seluruh jemaah umroh untuk menyiapkan mentalnya, menyiapkan jiwanya bersama untuk membela Masjidil Aqsa. Bahkan kalau perlu jiwa dan raga kita siapkan. Kira-kira kita ingin pesawat kembali lagi ke Jakarta atau lanjut? Lanjut. Kurang lebih itulah perasaan para sahabat begitu ya. Berangkat dari Madinah bayangannya uang kembali, berangkat dari Madinah bayangannya bisa bisnis lagi, berangkat dari Madinah harapannya punya modal lagi. Ternyata sampai di Badar yang datang bukan kafilah dagang, yang datang adalah pasukan perang. Kalau kita jadi sahabat, pulang lagi ke Madinah atau lanjut dengan Rasulullah? Susah menjawabnya. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Rasulullah ingin tahu bagaimana kesiapan para sahabat mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran dan jiwanya. Tadi kata Abu Bakar, ini tasarta 'alaiha kunta 'ala ghairiha aqdar wa in 'ajazta amamaha kunta 'ala ghairiha adhaf. Menang melawan yang ada di sini, menang melawan musuh yang ada di luar, walaupun jumlahnya lebih banyak. Kalah melawan yang ada di sini, jangan harap bisa menang melawan yang ada di luar. Ditanya satu-satu. Asyiru 'alayya ayyuhan nas. Tolong kasih saya masukan. Bagaimana pendapat kalian? Satu persatu para sahabat dari kalangan Muhajirin menjawab, ya Rasulullah, lanjut saja berangkat. Andai gak jadi dengan kafilah dagang, berangkat saja. Padahal yang dirampas hartanya adalah orang-orang Muhajirin. Yang berharap bisa balik modal, bisa kembali lagi hartanya orang Muhajirin. Tapi setiap ditanya orang Muhajirin selalu menjawab, berangkat ya Rasulullah, lanjut ya Rasulullah, gaskeun. Kalau sekarang, lanjut ya Rasulullah. Tapi Rasulullah terus bertanya, asyiru 'alayya ayyuhan nas. Banyak para sahabat Muhajirin yang sudah menjawab, tapi Rasulullah masih terus bertanya, asyiru 'alayya ayyuhan nas, asyiru 'alayya ayyuhan nas. Di sini para sahabat dari kalangan Ansor, orang-orang Madinah, mereka punya sensitivitas yang tinggi. Mereka menganalisa. Rasulullah terus bertanya dan yang menjawab semuanya orang Muhajirin. Sampai akhirnya sahabat dari kalangan Ansor mengangkat tangan, ya Rasulullah, ka'annaka turidunana ya Rasulullah. Sepertinya yang kau ingin tanya itu kami ya Rasulullah. Kata Nabi, betul. Karena dari tadi yang menjawab orang Muhajirin terus, gimana orang Ansor? Tapi Nabi tidak. Orang Ansor gimana siapin? Asyiru 'alayya ayyuhan nas, asyiru 'alayya ayyuhan nas. Kata orang Ansor, ya Rasulullah, engkau datang kepada kami membawa hidayah, engkau menyatukan kami semua. Ya Rasulullah, kami dari dulu sebelum kau datang kami sudah terbiasa dengan bertempur. Ya Rasulullah, lau khudna minal bahr, lau khudna minal bahr. Seandainya engkau perintahkan kami untuk menyelam lautan, kami selami lautan ya Rasulullah. Jalan saja ya Rasulullah. Melihat kesiapan mental dan jiwa para sahabat, akhirnya Rasulullah SAW ketok palu. Kalau begitu kita berangkat. Kalau begitu kita lanjutkan. Berawal dari kesiapan para sahabat untuk men-switch mental mereka di detik-detik terakhir, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan melawan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat, 300 dan 1000, 3 kali lipat.
Di surat An-Nas 1 keburukannya, di surat Al-Falaq 4 keburukannya. Kata Abu Bakar, menang melawan ini, menang melawan yang ini, lemah melawan yang ini, kalah melawan yang ini. Kenapa di bulan Ramadan banyak kemenangan-kemenangan diraih oleh umat Islam? Kalau umat Islam di bulan Ramadan, mereka berhasil mengendalikan apa yang ada di dalam dadanya. Alladzi waswis fi sudurin nas. Bukan sekedar menang melawan perutnya, bukan sekedar menang melawan makanan yang ada di hadapannya, tapi menang melawan apa yang ada di dalam dadanya. Karena kalau puasa perut, azan maghrib berkumandang, kita sudah berbuka. Tapi kalau puasa hawa nafsu, walaupun azan maghrib sudah berkumandang, tetap kita melawan, kita tetap berpuasa melawan hawa nafsu kita, menjaga syahwat kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin sedikit tadabbur dari surat Al-Falaq, surat An-Nas dan kisah orang Badar. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimenangkan di bulan Ramadan ini, menang melawan apa yang ada di dalam dada kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.